Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman kita mau membahas tentang exporting game Godot kita ini ke Android. Jadi kalau sebelumnya teman-teman kita sudah memasang virtual joystick-nya, tentunya nggak afdol kalau misalkan kita tetap masih ekspornya ke web saja, kita mau ekspor juga ke Android di sini. Nah, sebelum kita mau membahas cara untuk kita ekspor ke Android, ada beberapa checklist dulu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi di sini kalau kita pergi ke dokumentasi daripada Godot untuk ekspor ke Android, ada beberapa hal yang harus tersedia dulu di dalam komputer teman-teman agar teman-teman ini bisa ekspor game Godotnya ke Android. Nanti bentuknya APK atau AAB gitu ya. Di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah yang namanya OpenJDK. OpenJDK ini adalah sebuah software development kit ya, software development kit untuk bahasa Java yang ada di sini. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa install di sini. Kita bisa lihat ini latest release-nya. Nah ini, tinggal di allow cookies, tinggal pilih operating systemnya apa, tinggal pilih arsitekturnya apa, package type-nya mau JDK aja, lalu tinggal 17 dan kita download di sini. Kalau sudah keinstall teman-teman, buat ngetesnya teman-teman bisa ke command prompt kayak begini. Bisa ketik Java min version, harusnya keluarnya kayak begini, OpenJDK 17.00 ya, 10 ya. 17.0.10. Nah kalau udah keluar seperti ini berarti teman-teman sudah punya Java version yang 17. Nah kalau teman-teman punya lebih dari satu versi Java yang terinstall di dalam komputernya, kalau misalnya teman-teman programmer seperti saya mungkin punya beberapa Java SDK yang tersedia, nah itu bisa teman-teman setting sebenarnya di environment variable. Jadi pastiin environment variable teman-teman ini, terutama di bagian Java Home ya, itu adalah di sana. Jadi kita bisa set Java Home itu ke sini. Tergantung dari teman-teman installnya di mana, tentu saja ya. Di sini saya installnya di sini, jadi teman-teman bisa set Java Home-nya ke sana, sehingga nanti begitu di cek di Java min version, dia akan ngecek yang ada di Java Home. Gitu. Dia akan ada seperti itu. Itu buat yang teman-teman yang punya lebih dari satu Java version. Oke, nah berikutnya setelah kita punya si OpenJDK ini, berikutnya kita harus punya yang namanya Android SDK. Android SDK ini adalah software development kit untuk Android. Jadi library yang sebenarnya dibuat untuk mengembangkan aplikasi untuk Android. Nah di sini caranya teman-teman adalah kita menginstal si Android Studio. Untuk install Android SDK ini terlebih dahulu kita harus install dulu aplikasi namanya Android Studio. Kalau teman-teman yang sudah bisa ngedownload sendiri Android SDK-nya, sebenarnya bisa aja nggak usah pakai Android Studio. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu, lebih gampang install Android Studio ini. Ini Android Studio, teman-teman tinggal download aja. Kalau udah download, nanti dia akan punya aplikasi kayak begini. Ini Android Studio. Android Studio ini sebenarnya adalah aplikasi yang dibuat untuk mendevelop program aplikasi di Android, tapi juga sekaligus bisa memanage atau mengatur si Android SDK. Nah, kebetulan di sini kalau kita klik di bagian titik-titik ini, kita punya namanya SDK Manager. Nah, disinilah kita bisa nanti ngedownload dan bisa melihat ada apa aja di dalam yang sudah ada di Android SDK. Android SDK-nya kalau teman-teman belum punya, dia akan minta download. Nah, begitu minta download, teman-teman bisa simpan dimanapun teman-teman pengen. Di sini kebetulan saya simpannya di dalam SDK, Android SDK di drive D saya. Gitu. Teman-teman bisa ubah sendiri, tergantung teman-teman pengen naruhnya di mana. Nah, di dalam si SDK ini nantinya, teman-teman juga harus mengikuti di sini ada beberapa hal yang harus sudah terinstall. Termasuk di dalamnya Platform Tools, SDK Build Tools, SDK Platform minimal 33, Command Line Tools, CMake version, dan NDK version. Nah, ini yang sudah terinstall. Biasanya sih nanti bakal keinstall secara otomatis kalau teman-teman memilih mau menginstal si Android SDK-nya. Tapi kalau sampai nggak keinstall otomatis, teman-teman bisa ngecek di sini. Kita lihat aja di bagian masing-masing ini ada SDK Tools dan ada SDK Platform. Apa saja yang terinstall. Di sini contohnya saya install di API 33. Ini by the way, ini tergantung daripada build si Android ya. Sekarang kan sampai 34 ya. Dan atas-atasnya. Jadi kalau teman-teman pengen download yang lebih baru lagi, tinggal download aja masing-masing di satu-satu ini. Tinggal diklik terus download. Gitu. Nah, ini untuk Android SDK-nya. Di sini ada SDK Tool-nya, ada emulatornya, ada SDK Build Tools, ada NDK, dan CMake. Ini kalau misalnya teman-teman pengen bisa diinstal juga. Ini kalau tadi itu yang disarankan oleh si Godot. Kalau di sini saya nggak install NDK dan CMake, tapi harusnya nggak masalah sih. Gitu ya. Oke.
Jadi itu yang harus sudah tersedia gitu ya. Kita juga bisa menggunakan command line tools. Kalau teman-teman sudah mengerti menggunakan command line tools untuk install SDK Manager, silahkan pakai command line tools. Kalau enggak, ini masalah. Nah, lalu di sini kita juga perlu yang namanya sebuah debug keystore. Nah, debug keystore ini adalah sebuah file yang dibuat untuk melakukan namanya signing aplikasi. Jadi setiap aplikasi Android itu harus ada identitas yang buatnya siapa. Nah, keystore atau file keystore ini adalah file yang ditempelkan ke dalam aplikasi yang kita buat, yang tujuannya itu untuk kasih tahu sama Google dan siapapun yang lain, siapa sih yang sebenarnya membuat aplikasi ini. Jadi kayak semacam tanda tangannya lah gitu ya. Nah, tanda tangan ini menggunakan keystore. Nah, keystore ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya debug keystore, dan nanti ada yang namanya release keystore. Debug keystore ini adalah keystore yang digunakan untuk proses debugging. Jadi sebelum rilis, debugging masih coba-coba. Dan release keystore itu adalah keystore yang digunakan untuk rilis. Nah, kenapa ada dua? Karena untuk membedakan teman-teman antara yang mana yang aplikasi yang sudah siap untuk dirilis dan aplikasi yang masih coba-coba gitu. Nah, kalau coba-coba kita pakai yang debugnya, kalau yang udah rilis tinggal pakai yang rilisnya. Nah, untuk ngebuat debug keystore ini, teman-teman bisa menggunakan si command prompt kayak begini. Teman-teman tinggal masuk aja kemanapun yang teman-teman pengen. Misalkan di sini saya punya folder namanya ya. Kita punya. Oke, sekarang di ini saya punya sebuah folder namanya repo. Di repo ini saya punya folder tempat repo, dan saya punya sebuah folder khusus buat namanya keystore. Nah, kalau kita udah punya di sini, kita tinggal copy aja perintah yang ada di sini, perintah yang ada di dokumentasi ya, kemudian kita kopas di sini. Dan ini adalah key tools. Ini perintah-perintah ini adalah untuk membuat sebuah keystore. Ini sebenarnya ada artinya teman-teman semua ya. Kayak contohnya misalnya di sini key ALG itu key algorithm, algoritmnya menggunakan RSA. Generate key pair di sini alias itu adalah nama dari key-nya, namanya adalah Android debug key. Key pass ini adalah passwordnya adalah Android. Nah, ini kita bilang dia namanya adalah debug.keystore, ya, kemudian kita punya validity-nya 999. Nah, itu semua sebenarnya ada artinya. Kalau teman-teman pengen pelajari lebih lanjut tentang keystore ini, nanti teman-teman bisa baca. Nanti tinggal di-enter aja. Dia akan generating, dan kalau sudah generating, kalau kita buka, kita akan punya di dalam folder keystore ya, si debug.keystore. Nah, nanti si debug keystore ini bisa kita gunakan di dalam Godot kita. Nah, selain daripada Android keystore ini, kita juga bisa membuat yang namanya release keystore. Jadi di bawah sini kita punya juga nanti yang namanya release keystore. Nah, ini release keystore itu kayak gini, non-debug keystore release. Jadi tinggal kita copy aja dulu. Kita juga mau langsung bikin juga di sini. Nah, tapi kalau untuk yang kali ini, teman-teman, kita harus mengubah si namanya. Jadi di sini kita bisa ubah nama keystore, kita bisa ubah alias, dan kita bisa ubah si passwordnya sebenarnya. Nanti passwordnya di belakang. Ketika kita enter sini tanpa password, berarti nanti dia akan minta password buat kita. Di sini kita akan pasang di sini mygame.keystore ini kita ganti jadi apa ya? Jadi contoh keystore gitu. Release. Contoh release keystore. Ini aliasnya namanya release atau contoh release-nya biar sama. Enter. Nah, di sini langsung dia minta keystore passwordnya apa. Nah, ini kita bisa masukin password yang kita pengen. Sini saya menggunakan namanya sama. Nah, di sini kita masukin juga informasi tentang diri kita sendiri. Karena kita kan rencananya untuk keystore ini kan tadi seperti saya bilang kayak tanda tangannya gitu. Jadi kita sebut siapa kita, namanya siapa, organisasinya namanya apa, seperti namanya apa, pertama itu organizational unit. Organizational unit itu kalau misalkan teman-teman punya kayak bidang tertentu di dalam perusahaan, silakan pasang di situ. Terus nama organisasinya apa, bisa ini asal dulu aja juga tahu namanya apa. Misalkan city saya, state-nya di mana, West Java, misalnya gitu. Misalkan ini, nah, kita bisa pasang sini. Kalau udah oke, tinggal tiga saja, dan dia akan bikin sebuah key di dalam folder yang sama. Jadi kalau kita lihat di dalam folder yang sama, kita punya sebuah contoh release keystore. Nah, kalau udah punya dua ini, teman-teman, dan sudah settingnya yang tadi, kita bisa mulai pindah ke Godot buat setting yang lain. Oke.